Oke sobat, ini sekedar pendapat pribadi saya. Saya punya pikiran lain soal COVID-19 di Indonesia. Kita tahu Indonesia, menurut pandangan saya sih, paling telat antisipasi wabah coronanya. Baru awal bulan ini hebohnya, pasca ada pasien positif yang berlabel 01 dan 02. Padahal sebelum itu, sekali lagi ini dalam pandangan saya ya, mungkin banyak ODP atau PDP yang sudah terpapar tapi belum teridentifikasi karena mereka tidak memeriksakan diri. Wabah corona di Wuhan sudah sejak awal tahun lalu, Januari tepatnya. Sebelum bulan Maret lalu lintas keluar masuk bandara di Indonesia masih sangat normal. Wisatawan dan TKA dari Cina serta negara-negara lain yang masih bebas berkeliaran di negeri ini. Padahal mereka sangat potensial membawa virus. Sementara aktivitas warga negara kita sangat banyak kerumunannya dan potensial sekali menyebarkan virusnya. Satu saja ODP di KRL atau masjid atau tempat-tempat umum lain sangat berpotensi menulari banyak orang jika kita melihat potensi penularan virus yang sangat cepat. Banyak pengamat asing nggak percaya di awal-awal bahwa di Indonesia tidak ada kasus corona. Bahkan saat ini pun masih banyak yang nggak percaya. Kasusnya nggak sampai 1000-an. Sementara di negara-negara yang penanganan dan pencegahannya lebih sigap saja, banyak yang di atas itu, bahkan jauh di atas itu. Kalau pikiran saya sih, melihat ruwetnya penanganan oleh pemerintah dan bandelnya warga kita, jumlah ODP maupun PDP Corona jauh di atas apa yang diumumkan itu dan tampak di permukaan. Mungkin saya sendiri atau Anda barangkali kalau memeriksakan diri mungkin saja positif ODP atau bahkan PDP. Dan bahkan mungkin kita sudah positif sebelum beritanya heboh kayak gini. Sekedar cerita, pertengahan Februari lalu, ART atau asisten rumah tangga saya ada acara di Surabaya. Adiknya nikah sama orang yang berwarga negara Cina. Undangan yang datang banyak WNA Cinanya. Rata-rata kelasnya menengah ke atas. Maklum, dia dari keluarga pengusaha yang cukup lumayan sukses sejak dari kakeknya. Acaranya mewah. Souvenirnya yang dibawa ke rumah waktu itu kira-kira di atas 150 ribuan lah. Jadi yang datang di situ kira-kira mereka sering melakukan perjalanan ke luar negeri, bahkan ke Cina. Pulang dari acara itu ART saya ini sakit, batuk-batuk parah, ngelieng, gejalanya mirip-mirip corona. Kira-kira 1 minggu sakitnya bertambah parah sampai nggak kuat dia. Akhirnya izin mudik, cukup lama, mudiknya sampai 10 hari. Saat ART saya itu mudik, seisi rumah kemudian sakit. Awalnya istri, kemudian saya sendiri, kemudian keempat anak saya bergantian. Gejalanya sama dengan corona yang seperti di-share di media. Mirip flu, batuk, panas tinggi, demam, pilek, dan pusing. Saya dan anak saya yang kedua termasuk mengalami gejala yang tidak terlalu parah. Yang lain lumayan parah. Setelah 14 hari kira-kira semuanya berangsur sembuh. Ada yang minum obat, ada yang tidak. Anak saya yang terakhir sekarang masih mencret dikit-dikit tapi sudah segar. Jika melihat teori antibody dan masa inkubasi virus selama 14 hari, mungkin kami semua mudah-mudahan sudah melalui itu semua dan sekarang menjadi imun atau kebal. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan memang begitu yang terjadi. So, jangan panik. Kita tahu orang yang berstatus ODP itu macam-macam, tergantung daya tahan tubuhnya. Ada yang berdampak ringan, ada yang sedang, dan ada yang berat. Bahkan ada yang tidak merasa sama sekali karena imunitas tubuhnya bagus. Yang berat inilah yang perlu perawatan saat masa-masa kritis agar virus tidak merusak organ tubuhnya, terutama paru-parunya. Kebanyakan pasien meninggal karena paru-parunya penuh virus dan gagal napas, atau pasien-pasien yang punya sakit bawaan. Jadi, mungkin kita semua sudah berstatus ODP, bahkan mungkin sudah kebal karena sudah melalui masa kritis sehingga imunitas dan antibodi kita mampu melawan virus yang sudah masuk ke memori tubuh kita itu. Sekali lagi, mudah-mudahan itu yang terjadi. Itu cuma pendapat orang yang bukan ahli medis, orang yang sekedar berharap
bahwa kita tetap semangat. Penting menjaga kesehatan, namun jangan stres dan panik. Jangan putus doa dan zikir sebisanya. Jaga terus wudhu bagi yang muslim. Mudah-mudahan Allah selalu bersama kita. Amin.